Jumlah mereka sudah ratusan ribu. Ini seperti di Malaysia, mereka demo minta tanah. Mereka ngeluh karena dikasih makan segini gitu, kayak mereka minta lebih gitu. Nah, padahal ya banyak warga negara Indonesia kita ini masih banyak yang belum bisa makan nasi. Khususnya di Indonesia Timur atau Jawa, makanya ubi gitu. Tapi ini ngeluh aja. Khusus kasus ini warga Malaysia sudah baik sama kita. Mereka wanti-wanti kita. Jangan sampai seperti di Malaysia ini sudah jadi ribuan ngelunjak. Polis menahan 44 warga Rohingya yang terlibat perhimpunan haram di hadapan bangunan lembaga tabung haji di ibu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video, dan ini tentang TikToker yang bilang seharusnya kita semua orang Indonesia berterima kasih kepada Malaysia karena sudah membagi amaran tentang pengungsi Rohingya ya geng ya, yang berada di Aceh sana ya geng, yang semakin gimana ya, semakin menelunjak lah seperti itu ya geng ya. Padahal kita tuh sudah semampu kita membantu pengungsi dari Rohingya ini geng, untuk mereka ya geng, tapi masih kurang geng, masih ingin lebih seperti itu ya geng ya. Oke geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom mari kita simak bersama-sama. Tapi geng, sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Oke, jom mari kita simak videonya. Jom. Tapi pindahkanlah mereka segera kemana saja Pak. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara ini? Gak ada. Itu namanya bukan solusi Pak, tapi namanya nambah masalah. Gak ada tuh ngasih-ngasih pulau, apalagi jual pulau ya. Lu tandain tuh orang yang jual pulau. Sejak kapan kalian tahu ini adalah rumah yang sudah disiapkan buat pengungsi Rohingya yang terletak di Bangladesh. Nah, pulangkan mereka ke situ semua. Rumah susun ini berasal dari penggalangan dana seluruh dunia dan menghabiskan 280 miliar dolar. Dan diproyeksikan rumah-rumah ini bisa menampung ratusan ribu warga Rohingya. Nih kalian lihat, lokasinya tuh di Bangladesh, diletakkan di suatu pulau namanya Bhasan Char. Kenapa nggak UNHCR Indonesia ini memulangkan mereka ke sini? Kenapa harus memaksa Indonesia untuk menerima mereka? Buat UNHCR Indonesia, emang boleh ngeblokir netizen Indonesia? Emang boleh ngapus komen? Kalau di akun UNHCR Indonesia kita nggak bisa bersuara, kalian bersuara di sini aja, masih kosong tuh guys. Nah kemudian kenapa harus kita tolak? Karena mereka ini berpotensi menjadi kelompok separatis di Indonesia. Saat WNI KB mereka kerjanya beranak terus. Nanti kalau jumlah mereka sudah ratusan ribu, ini seperti di Malaysia, mereka demo minta tanah. Kemudian apa? Bakal jadi kekerasan, negara kita nggak stabil. Nah terus ada pelanggaran HAM, dicepuin tuh sama UNHCR. Terus seluruh dunia mengecam Indonesia. Dan negara kita pastinya bakal dikeluarkan dari Dewan HAM PBB. Dan satu lagi, Aceh ini termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ngapain mereka dibebani lagi dengan Rohingya? UNHCR diduga sebagai dalang bertambahnya pengungsi Rohingya ke Indonesia. By the way, ini adalah video demonstrasi yang dilakukan ribuan pengungsi Rohingya di Malaysia tahun 2017. Secara bersamaan, pengungsi Rohingya baru-baru ini membuat masalah di negara kita. Pernah nggak sih kalian berpikiran kenapa pengungsi Rohingya ini makin bertambah di Indonesia? Ternyata ini dia penyebabnya. UNHCR kembali desa Indonesia, berarti nggak cuma sekali nih untuk terima pengungsi Rohingya mendarat di Aceh. UNHCR ini memang agak-agak nih, bukannya nyari solusi malah menerima pengungsi. Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia, An Maiman, mengharapkan masyarakat Aceh tetap dapat membuka pintu bagi para pengungsi karena banyak di antara mereka merupakan anak-anak dan perempuan. Dengan embel-embel anak-anak dan perempuan, makanya bilangin tuh sama orang Rohingya jangan kerjanya kawin aja. Udah tahu nggak ada tempat, terlontang-lantung di laut, tapi kerjanya kawin aja. Setelah ditampung, apa yang mereka lakukan? 7 imigran Rohingya hilang dari penampungan di Lok Semawe. Jadi ceritanya setelah diusir dari Biren, mereka sampai tuh ke Sabang. Nah, sampai Sabang mereka dibawa ke Lok Semawe. Sudah sampai Lok Semawe, mereka melarikan diri. Kan makin lama makin repot, polisi tangkap sopir truk pembawa kabur 36 pengungsi Rohingya di Aceh Timur. Belum lagi video ini mereka ngeluh karena dikasih makan segini gitu, kayak mereka minta lebih gitu. Nah, padahal ya banyak warga negara Indonesia kita ini masih banyak yang belum bisa makan nasi. Khususnya di Indonesia Timur atau Jawa, makanya ubi gitu. Tapi ini ngeluh aja. Khusus kasus ini warga Malaysia sudah baik sama kita. Mereka wanti-wanti kita. Jangan sampai seperti di Malaysia ini sudah jadi ribuan ngelunjak. Gimana UNHCR? Kenapa tutup kolom komentar? Nah, kata abangnya tuh Rek, bener banget Rek. Kita tuh udah diwanti-wanti dengan negara Malaysia, dan banyak juga orang-orang Malaysia nih berkomentar di sana Rek, hati-hati dengan bangsa satu ini. Takutnya dan takutnya seperti di Malaysia. Seperti itu ya Rek ya, karena
tahun 2017 ya yang lalu itu pernah orang Rohingya ini berkumpul dan berdemo seenak jidatnya aja, udah dikasihani, udah disayangi sama negara Malaysia, malah melunjak kayak gitu ya Re ya. Dan banyak kejadian-kejadian yang tidak yang tidak patut dicontoh kayak gitu ya. Dan kalian tentunya penasaran video selanjutnya video apa. Nah, ini tentang etnis Rohingya udah ditampung Malaysia, malah di sana melakukan demo. Kan tidak betul ya. Udah dibagi hati malah minta jantung. Nah, jadi abangnya tuh bener ya mengucapkan sesuatu takutnya seperti di Malaysia udah beribu-ribu akan mengajukan demo kayak gitu Re. Nah, seperti apa ke videonya? Jom mari kita simak lagi bersama-sama Re. Jom. Polis menahan 44 warga Rohingya yang terlibat perhimpunan haram di hadapan bangunan lembaga tabung haji di Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Amar Singh Ishar Singh berkata mereka ditahan kerana cuba melakukan provokasi ketika diminta bersurai. Katanya mereka terus berkumpul dan bertindak agresif sehingga memaksa pasukan simpanan Persekutuan FRU menahan mereka. Undang-undang di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 tidak membenarkan warga asing membuat sebarang demonstrasi dan perhimpunan. Perhimpunan yang hanya bersurai pada 12.30 tengah hari itu turut menyebabkan kesesakan di Jalan Tun Razak. Kalau kayak gini udah menangis. Berkumpul ya. Itulah Re, yang kita takutkan dengan negara kita Indonesia ya Re. Ya, ini sebagai contoh kayak gitu, sebagai contohnya itu Malaysia. Takutnya Indonesia seperti itu Re ya. Karena bukan Indonesia dulu yang menolong bangsa Rohingya ini ya Re, tapi Malaysia lah dulu yang pernah menolong mengangkisnya saudara-saudara kita itu, saudara muslim kita. Jadi menolonglah karena sesama agama Islam seperti itu deh. Tapi kenapa orang Rohingya ini minta hak kewargaan negaraan Malaysia kayak gitu? Padahal jelas di Malaysia ini dilarang untuk berdemo kayak gitu ya. Ini demo mah nggak jelas kayak gitu. Nah, udah dibagi hati malah minta jantung dan kepala kayak gitu ya. Jadi buat saudara-saudara sahabat-sahabat ikinya yang berada di Aceh, kalian harus memperjuangkan, takutnya jadi seperti ini ya. Takutnya dibagi nasi ya minta lebih kayak gitu, dibagi lauk tempe malah minta ayam. Nah, tahu sendiri kata abangnya tadi itu, di Indonesia aja kita itu masih kelaparan, masih kurang makan. Kayak gitu loh. Malah pemerintahnya malah enak-enakan suruh carikan pulau di Nusantara ini katanya. Pak, pikirkan dulu rakyat Indonesia Pak, baru memikirkan bangsa lain Pak. Kayak gitu loh. Kita ya bukannya iki membenci bangsa Rohingya, bukan, tapi takutnya seperti di Malaysia. Negara Malaysia aja yang negara maju ya kan menampung Rohingya ya dijadikan seperti ini. Apalagi negara kita Pak yang kekurangan masih kekurangan pekerjaan, kekurangan makan kayak gitu ya, kekurangan ekonomi, pokoknya kekurangan banyak lah Pak negara kita ini masih Pak ya. Malah mau menampung dari bangsa ini Pak yang jelas-jelas di Malaysia udah ada contohnya. Pikir lagi lah pemerintah Indonesia, pikir lagi lah, tolonglah. Jangan mengambil keputusan seenaknya aja. Jangan dibuat pening oleh HRCR itu ya. Tolonglah. Kayak gitu loh. Kita aja ya di Pulau Jawa masih makan ubi, makan seadanya. Satu hari kerja, satu hari dimakan. Satu hari kerja, satu hari dimakan. Kayak gitu. Kita tuh masih kesusahan Pak. Sampai banyak orang Indonesia yang merantau ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, ke Taiwan, ke Korea, kemana-mana Pak ya. Banyak orang kita tuh masih merantau. Yang susahnya minta ampun cari pekerjaan di Indonesia. Ini malah mau menampung berapa ribu ratus warga bangsa Rohingya.
kayak gitu loh Pak. Ya, jadi ini pelajaran aja ya. Ini contohnya ambil saja dari Malaysia, ya kayak gitu. Ini bukan orang Malaysia yang membenci Rohingya, tapi bukan membenci Rohingya, bukan semuanya Rek. Sebagian saja yang sifatnya seperti itu. Tapi kebanyakan sifatnya seperti itu Rek. Kayak gitu loh. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja dan mungkin video ini mengakhiri semua. Semoga pemerintah kita sadar hal ini ya Rek ya. Semoga pemerintah kita, pemimpin kita bisa melihat video ini ya Rek ya, kayak gitu ya Rek ya. Oke Rek, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rek. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.